Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nimas Aiwangi, dengan NIM 7211419111 dari Akuntansi A 2019. Pada video ini, saya akan bahas tentang bab 2 yang berjudul Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Yang pertama, ada perusahaan dan lingkungannya. Yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu model sistem perusahaan, yaitu ada aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Lalu selanjutnya ada aliran sumber daya virtual berupa data, informasi, dan informasi berbentuk keputusan. Lalu yang terakhir itu ada lingkungan umpan balik. Lingkungan umpan balik atau feedback memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri. Meliputi yang pertama, standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Yang kedua, manajemen perusahaan. Dan yang ketiga, suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Yang kedua, perusahaan di dalam lingkungan. Unsur-unsur lingkungan ini adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung atas perusahaan. Yang ketiga, aliran sumber daya lingkungan. 8 unsur sumber daya lingkungan. Yang pertama itu ada pemasok, yang kedua ada pelanggan, yang ketiga ada serikat pekerja, yang keempat ada komunitas keuangan, yang kelima ada pemegang saham dan pemilik, dan yang keenam ada pesaing, ketujuh ada pemerintahan, dan yang terakhir ada komunitas global. Selanjutnya yang kedua ada mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pemasok. Aktivitas manajemen rantai pemasok. Yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan. Yang kedua, membuat jadwal produksi. Yang ketiga, menyiapkan jaringan transportasi. Yang keempat, memesan persediaan pengganti dari para pemasok. Yang kelima, menerima persediaan dari pemasok. Yang keenam, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketujuh, melakukan produksi. Yang kedelapan, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. Dan yang kesembilan, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Selanjutnya, sistem elektronik. Seiring dengan mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka mereka akan dapat dilacak secara elektronik, langkah demi langkah. Dengan terkumpulnya data, sistem informasi perusahaan akan diperbarui untuk menggambarkan lokasi terakhir dari sumber daya yang dilacak. Manajemen rantai pemasok dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Penggunaan sistem ERP dari vendor yang sama oleh para anggota dalam rantai pasokan akan membantu memfasilitasi aliran informasi rantai pasokan. Selanjutnya yang ketiga itu saya akan bahas tentang keunggulan kompetitif. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah keunggulan strategi. Nah, keunggulan strategi adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Lalu yang kedua adalah keunggulan taktis. Keunggulan taktis sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategis dengan cara yang lebih baik pada perusahaan pesaing. Lalu ada keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Lalu yang keempat ada tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Dalam konteks ini, ketidakpastian adalah perbedaan antara jumlah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dan jumlah informasi yang telah dimiliki organisasi. Keuntungan koordinasi. Yang pertama,
fleksibel dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar. Yang kedua, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di satu negara pada negara lain atau satu wilayah dalam satu negara lain. Yang ketiga, kemampuan untuk menyamai keutuhan pasar di seluruh dunia. Yang keempat, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara. Yang kelima, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Yang keenam, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketujuh, kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan dan juga bagaimana produk diproduksi secara keseluruhan. Yang kelima, tantangan dalam mengembangkan sistem informasi. Yang pertama itu kendala-kendala politik. Pemerintahan nasional di suatu negara di mana anak perusahaan berada dapat menerapkan pembatasan yang menjadikan perusahaan induk mengalami kesulitan untuk memasukkan anak perusahaan tersebut ke dalam jaringan. Lalu yang kedua, rintangan budaya dan komunikasi. Pembatasan pembelian dan impor peranti keras. Pembatasan pembelian dan impor peranti keras mencoba untuk melindungi pabrik lokal dan merangsang investasi pada produk lokal dengan menentukan bahwa hanya peralatan yang diproduk atau dirantik di negara itu yang dapat dipergunakan. Lalu yang kedua, pembatasan pemrosesan data, yaitu kebijakan nasional dapat mengatur bahwa data harus diproses di dalam negara, bukan dikirimkan ke luar negeri dan diproses di tempat lain. Lalu yang ketiga, pembatasan komunikasi data, yaitu pembatasan komunikasi data yang paling banyak dipublikasikan adalah pembatasan yang dikenakan pada aliran data antar negara. Masalah-masalah teknologi. Di beberapa negara, sumber listrik yang dapat diandalkan mungkin tidak tersedia, sehingga mengakibatkan seringnya terjadi gangguan listrik. Peranti lunak juga dapat menjadi masalah, karena banyak negara yang tidak memerhatikan hak cipta atas peranti lunak dan menutup mata pada beberapa peranti lunak bajakan. Beberapa vendor peranti lunak menolak untuk berbisnis di beberapa negara tertentu. Kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Manajemen kantor anak perusahaan seringkali ikut menjadi masalah. Beberapa merasa yakin bahwa mereka dapat menjalankan anak perusahaan tanpa harus mendapatkan bantuan, dan mereka memandang peraturan yang ditetapkan oleh kantor pusat sebagai suatu hal yang tidak perlu. Selanjutnya yang keenam itu manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri atas: yang pertama, peranti keras komputer, yang kedua, peranti lunak komputer, yang ketiga, spesialis informasi, yang keempat, ada penggunaan, yang kelima, ada fasilitasi, yang keenam, ada database, dan yang terakhir, ada informasi. Dimensi informasi. Yang pertama ada relevansi, yang kedua ada akurasi, yang ketiga ada ketepatan waktu, yang keempat ada kelengkapan. Lalu yang terakhir, perencanaan strategi untuk sumber daya informasi. Chief Information Officer dan Chief Technology Officer (CEO) pertama kali dicantumkan dalam kosakata bisnis untuk menunjukkan seseorang, presiden atau dewan direksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengarahkan perusahaan. Perancangan strategi sebagai perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutif ke dalam suatu komite eksekutif, kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perancangan strategi bagi keseluruhan perusahaan. Rencana strategis area-area bisnis. Istilah yang digambarkan untuk menggambarkan aktivitas ini adalah perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, SPIR. Pendekatan SPIR adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi.
Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.